Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam ini. Kita akan menguak sebuah kejadian di keluarga ya. Satu keluarga ini muntah darah. Nah, apa penyebabnya satu keluarga muntah darah? Itu menjadi tanda tanya untuk saya pribadi dan untuk keluarga tersebut. Menjadi tanda tanya, kenapa? Itu ada apa? Kok satu keluarga muntah darah gitu kan? Nah, jadi saya pun penasaran kenapa itu bisa terjadi. Maksud satu keluarga itu bukan anak, istri dan bukan bapak, istri dan anak, bukan itu ya. Tapi pamannya gitu, tantenya gitu, itu terkena juga satu keluarga itu. Padahal rumahnya berbeda. Nah, ada apa ini? Nah, kita cari tahu dengan versi gaib. Yang jelas versi gaib berbeda dengan versi nyata. Assalamualaikum. 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 Selamat malam. Assalamualaikum. Dengan siapa saya bicara ini? Dengan siapa ini? Selamat malam. Jangan ganggu. Oh, enggak, saya enggak ganggu. Saya mau tanya kamu. Kenapa kamu ada di rumah itu, di keluarga itu? Tugas. Hmm? Tugas. Tugas dari mana? Tuanku. Hmm? Tuanku. Tuan? Bangsa jin atau bangsa manusia? Bangsa kalian. Oh, bangsa manusia. Dari kapan kamu bertugas? Lama. Sudah lama? Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun kamu bertugas di keluarga itu? 4 tahun. Berapa? 4 tahun. Oh, kamu baru. Benar, kamu 4 tahun atau lebih? Aku baru 4 tahun. Aku masuk. Oh, kamu masuk baru 4 tahun. Apa pernah ada sebelum kamu? Banyak. Oh, banyak. Oh, bergantian maksudnya gitu ya? Ya. Oh, bergantian, dikirim lagi. Kamu yang 4 tahun. Jadi bergantian, Mas. Kamu berapa lama waktunya untuk mengganggu itu? Selamanya. Oh, kamu lama, yang lain enggak selamanya. Aku ingin selamanya. Kenapa nggak mau diganti? Yang lain aja kan diganti. Ganti karena berpindah. Oh, ganti karena pindah. Oh, pindah ke manusia lain. Kenapa harus pindah? Bosan atau apa? Sengaja. Supaya semua merasakannya. Oh, jadi biar lebih banyak yang merasakan. Kenapa harus lebih banyak yang merasakan? Memang kenapa? Untuk semua yang tinggal di tempat itu pasti akan merasakannya. Atau dari keturunan orang itu pasti akan merasakannya. Memang ada apa dengan orang tuanya?
Kenapa harus dari keturunan? Berarti dari orang tuanya kan? Ada apa dengan orang tua zaman saat itu? Ada masalah apa? Itu kesalahan mereka. Kesalahannya apa? Kok sampai turun temurun? Yang jelas kesalahan. Apa kesalahannya? Yang diperbuat apa? Kok sampai saat ini turunannya diganggu? Dia menghina Menghina siapa? tuanku. Apa yang dilakukan? Menghina seperti apa? Menghinanya seperti apa? Dia menganggap tuanku tidak mampu Tidak mampu apa? Dalam hal apa? dalam hal kehidupan. Dia merasa sombong. Dia merasa lebih kaya. Memang apa yang diperbuat? Dia memerintahkan tuanku untuk bekerja. Oh, jadi tersinggung gara-gara disuruh kerja. Kenapa memang disuruh kerjanya? Karena apa tadinya? Kenapa tiba-tiba nyuruh kerja? Itu suatu penghinaan bagi tuanku. Disuruh menyapu halamannya, membersihkan. Iya, memang tadinya kenapa? Kok disuruh nyapu? Emang nggak ada yang lain? Di saat tuanku datang untuk meminjam uang kepadanya, tapi dia tidak memberikannya, malah menyuruh bekerja. Memang kenapa nyuruh kerja? Mungkin ada penyebabnya kenapa nyuruh kerja. Dia mengatakan, silakan bekerja kalau mau duit. Oh ya betul lah, kalau mau duit ya kerja. Masa minta? Berarti dia menghina. Oh tersinggung, ya mungkin tersinggung. Itu bos kamu saudara sama yang dipinjam duit? Ya, Ya kalau sama saudara ya itu wajar lah. Kamu nggak usah ikut campur. bukan ikut campur. Karena disuruh. Kami hanya menolong. Menolong siapa? Menolong bos kamu? Ya, Itu bukan menolong namanya. sampai kapanpun kami akan terus menuntut, Terus apa? menyiksa Nggak boleh. keturunannya sampai kapanpun. Kamu memang mau disiksa sama jin lain? Tidak, Ya sama, manusia juga nggak mau disiksa. seharusnya dia meminta maaf. Minta maaf ke siapa? Tuanku, jangan hanya berdiam. Harus. Minta maaf harus. Ya, karena kesalahan. Karena kesalahannya. Ya mungkin berkata seperti itu mungkin lagi butuh bantuan. Nggak ada yang bantu di rumah. Kan itu bisa. Itu kesalahannya. Kenapa harus menyuruh bekerja? Kamu tahu nggak dia berkatanya seperti apa? Mungkin kamu nggak tahu saat dia berkata seperti apa. Itu kan menurut bos kamu. Harusnya kamu cari tahu dia berkatanya seperti apa. Siapa tahu bos kamu yang salah paham. Tapi orang itu tetap tidak mau kapok. Meskipun
keluarganya banyak yang sakit. Nggak mau kapok seperti apa maksudnya kapoknya? Tetap tidak mau minta maaf. Nggak mau minta maaf. Ya mungkin dia nggak ngerasa berbuat salah. Berkatanya pun kamu kan nggak tahu dia berkata apa. Siapa tahu bos kamu yang salah paham. Tidak mungkin. Aku ditugaskan dengan satu kata. Satu kata apa? Datangilah orang yang menyakitiku. Berarti kamu nggak perlu tahu masalah aslinya ya. Dengan alasan bohong saja kamu terima tugas itu. Karena itu tugas. Aku pun melaksanakannya. Kamu pun melaksanakannya asal alasan sekalipun meskipun kamu dibohongi berkatanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin bohongi. Ya banyak juga yang membohong membela diri kan banyak. Tapi tuanku tidak mungkin membohongi karena dia memberi tugas. Pasti dia juga merasakan sakit. Iya. Tapi kan bisa salah memahami. Bisa karena salah memahami kan bisa. Yang penting aku menjalankan tugas. Berarti di pikiran kamu hanya menjalankan tugas yang penting. Ya. Sebenarnya banyak yang menyakiti keluarga. Terus akan terus berturun sampai akar. Gitu. Akan terus turun temurun. Berapa kali turunan? Sampai cucunya ketemu lagi dengan cucu. Sampai cucunya ketemu sama cucu. Jadi kamu nggak mau berhenti sampai ketemu cucunya, ketemu cucu? Ya. Kenapa nggak mau berhenti? Memang ada perjanjian? Perjanjian seperti apa yang dibuat? Dan kamu diberikan apa? Tidak, aku tidak mungkin mengatakannya. Kenapa nggak mau mengatakannya? Tidak. Itu sudah ada perjanjian. Ya, perjanjian seperti apa? Perjanjian tuanku mengatakan kalau kamu berhasil, kamu pasti. Sudah, itu aja. Pasti apa? Dia hanya mengatakan kamu pasti. Pasti dihukum. Itu kalau gagal. Oh, kalau gagal kamu dihukum? Ya. Dihukum apa katanya? Dihukum apa? Dimasukkan Dimasukkan kemana? satu buah benda. Oh, ke benda. Benda yang seperti apa? Berbentuk kecil, bulat. Terus nantinya nggak bisa keluar lagi gitu? Ya, akan dihancurkan. Kenapa kamu nggak lari yang jauh? Tidak, Karena apa? karena aku ingin mendapatkan hadiah dari tuanku yang dikatakan sesuatu. Entah apa. Tapi kan kalau kamu gagal kamu dihukum. Ya, Memang nggak takut?
Kamu resikonya dua loh. Kalau kamu gagal, kamu dihukum sama bos kamu. Meskipun kamu berhasil, kamu tetap dihukum. Tidak mungkin. Pasti tuanku akan memberikan Ya, apa yang dia katakan. Tuan kamu memberikan. Tapi kamu bisa berhadapan dengan manusia, kamu dihukum. Kamu juga dosa melakukan itu, dapat hukuman dari Yang Maha Kuasa. Kesembahan kami. Tapi tuanku pasti akan menolong. Ya nggak bisa. Kalau sudah dihukum oleh Yang Maha Kuasa, Tuhan kami, sembahan kami, Tuhan kamu nggak bisa nolong. Dia bisa menghukum, Bu. Dia juga bisa menolong. Mungkin bisa menolong kalau kamu dihukum oleh manusia. Tapi kalau kamu dihukum oleh Allah, nanti di akhirat dia nggak bisa nolong, dia aja masuk ke neraka nanti karena perbuatannya menyakiti orang lain. Tapi aku sudah berjanji pada tuanku. Janji apa? Akan selalu patuh. Akan perintah-perintah. Akan selalu patuh. Dari kapan kamu ikut bos kamu? Aku baru. Dan diberi tugas pun baru kali ini. Kenapa bisa ikut bos kamu tadinya? Aku datang memenuhi panggilannya. Siapa yang memanggil? Ada Siapa? dia datang ke tempatku dengan mengatakan, kamu harus ikut dengan orang ini. Lalu aku dimasukkan ke dalam satu benda. Dan dibawanya Ketemunya di mana? di sebuah kubangan, Sedang apa kamu di situ tadi? tempat bermain. Dimasukkan ke benda lalu dibawa kamu. Ya, Kenapa mau dimasukkan? Nggak takut kamu dijebak? karena dia mengatakan akan memberi makanan. Memberi makan apa? Darah. Terus diberikan? Ya. Oh, diberikan. Jadi kamu mau kerja bantu dia. Kamu diberikannya berapa lama? Berapa waktunya? Setiap apa gitu? Setiap sebulan sekali. Oh, harus setiap 1 diberi. bulan. Setiap 1 bulan kamu diberikan makan sama dia. Ya. Nah, kalau saat ini kamu sedang kerja diberikan makan nggak? Kan jauh. Kami disimpan, ditugaskan di dalam tubuh manusia itu, di dalam perut. Jadi kami bebas menghisap. Oh, jadi kan makanya muntah darah ya? Jadi kamu ngambil sendiri semaunya kamu? Ya, jadi kami bebas menghisap. Terus kenapa harus semua keluarga muntah darah? Karena makin lama kami pun akan beranak makin banyak. Oh, alasannya kamu beranak juga makin banyak. Ya. Jadi dikasih makannya dipindahkan gitu?
Jadi anak-anak kamu dipindahkan ke turunan-turunan itu? Ya, Makanya banyak yang muntah darah semuanya. Dipindahkan ke turunannya. itu yang dimuntahkan adalah anak-anak. Lalu berpindah. Oh, yang dimuntahkan itu anak-anak kalian ikut keluar, lalu pindah lagi. Pindah lagi ke siapa? Setiap orang yang melihatnya. Kami sudah pindah. Kalau orang melihat itu pindah Ya. ke yang melihat muntah darah itu. Masa sih? Tapi dengan satu syarat. Kami hanya berpindah kepada keluarganya. Oh, hanya keluarganya saja, tidak ke yang lain. Kenapa nggak ke yang lain? Kalau yang melihatnya orang lain gimana? Tidak bisa, karena kami sudah ditugaskan untuk keluarga. Hanya keluarganya saja. Berarti target utamanya apa ya? Semua keluarga atau bagaimana? Semua keturunan. Berapa banyak kamu sebetulnya sekarang, saat ini? Banyak. Jumlah kalian ada berapa di semua keluarga itu? Hampir mencapai 200. 200? Banyak sekali 200. Itu ada yang berbentuk kecil, ada juga yang besar. Bentuknya beda. Yang kecil anaknya atau gimana? Yang kecil ditugaskan orang yang belum dewasa. Maksudnya masuk ke manusia yang belum dewasa. Ya, Kalau yang sudah besar ya, jin yang besar masuk ke sudah dewasa. sudah dewasa. Kenapa harus dibagi seperti itu? Karena yang kecil pasti akan tumbuh besar. Dan orang itu pun perlahan tidak mungkin sanggup. Dan tidak mungkin dia bisa hidup. Berarti waktunya lama ya? Ya, Tidak sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan manusianya meninggal gitu, enggak ya? tidak. Berarti diberikan sakit berarti intinya ya? Hanya diberikan penyakit. Ya, kami akan terus menghisap. Itu Menghisap. pelan. Berarti menyiksa perlahan itu, bahaya kamu. Waduh. Berarti semuanya nggak dirawat sama bos kamu dong, karena sudah makan sendiri. Ya, itulah kepuasan kami. Dan diberi kebebasan. Sampai sudah beranak ya, sudah 200. Terus yang kalian takuti apa dari tubuh manusia? Tidak. Tidak mungkin diberitahu. Memang kenapa? Kan pasti kalian punya rasa senang, rasa tidak senang berada dalam tubuh manusia tuh. Tidak mungkin. Tidak mungkin diberitahu. Tidak. Tidak mengatakannya. Ya saya juga nggak mau apa-apa, bodo amat, itu kan urusan kamu, nggak ada hubungan sama saya. Saya cuma nanya aja kok. Tidak. Karena pernah ada dari bangsaku yang celaka. Celaka karena apa? Karena ulah kalian. Ulah manusia. Emang diapakan? Ketika menjalankan tugas, Terus? kami meminum sesuatu Minum apa? yang ada di dalam perutnya. Tapi
dia berwarna putih. Terus apa yang terjadi? Hancur, musnah anak-anakku. Apa itu yang diminum? Tidak tahu. Yang jelas berwarna putih. Warna putih apa? Telur, tahu, nasi. Terus promosi, endorse. Ini petualang gaib nggak pernah ada endorse ya? Kasian deh lu, nggak terkenal berarti. Putih itu apa? Yang seperti apa contohnya? Tidak, dia hanya berbentuk cahaya yang diberikan oleh seseorang kepada orang itu. Lalu masuk ke perutnya. Ya, ketika keluargaku menghisap, semuanya hancur. Hancur semua. Dalam waktu berapa lama itu? Hanya singkat. Singkat. Berapa lama? Hanya 40 hari. 40 hari. Itu kalian dikeluarkan berarti seorang. Kalau nggak dikeluarkan orang, biasanya apa yang kamu takuti sama seperti itu dalam tubuh manusia? Ada. Yang sama seperti itu ada dalam tubuh manusia? Yang kamu takuti ada? Tapi dia nggak mau menyebutkan apa ya dari tadi. Tapi ada yang ditakuti dari dalam diri manusia. Manusia itu melakukan apa biasanya kalau kamu takut? Bisa dicontohkan? Berdiri. Oh, sembahyang ya. Sembahyang itu menyembah Tuhannya, menyembah Yang Maha Kuasa, menyembah Allah kalau saya bangsa Islam, Muslim. Tidak. Kami pun akan merasakan. Kok kamu takut? Dan kami pun berusaha keluar lewat mulutnya. Kamu kalau sudah keluar masuk lagi, kembali lagi ya. Tawa lagi. Kenapa kalian seperti itu sih? Kalau kalian takut keluar, nanti kembali lagi, masuk lagi. Itulah tugas. Biar aman ya. Supaya aman, strategi itu bagus sih. Strategi tempur. Kamu tahu namanya itu jurus apa? Tidak. Itu namanya maju mundur cantik. Kalian seperti itu ya. Kamu bentuknya seperti apa sih? Kok begini terus dari tadi? Panjang. Ini siluman ular dia ya. Siluman ular. Bertaring sih, matanya merah. Ya udah kamu, saya kasih tempat baru yang lebih bagus, mau nggak? Daripada kamu tinggal di tempat bos kamu jelek. Tempat kamu tidak mungkin menjamin keselamatan. Bo, kamu bisa di sana aman. Bos kamu aja nggak bisa masuk ke situ. Mau nggak? Tapi kamu harus bilang pada tuanku. Wah, nggak mau lah. Kalau gitu saya paksa aja. Mau nggak masuk? Lebih baik kamu datang saja ke tempatku.
susah nggak mau keluar. Ayo keluar nggak? Kenapa kamu membuatku kaku? Saya suruh keluar, kamu nggak mau keluar. Udah saya lempar keluar nggak keluar. Bandel ya? Kamu kuat juga berarti. Ini kuat nih. Kenapa Bisa. badanku jadi begini? Ini bisa dikeluarin bandel. Susah banget. Tuh. Siaran ya. Masih ada malah tiduran. Ini kuatin dia. Jadi memang ada seperti ini tuh. Susah keluar. Tuh kan, gak mau keluar, susah. Kalau yang seperti ini susah. Ya udah, mumpung dia kaku, jadi saya sudahi dulu ya. Soalnya kalau nunggu keluar lama di kamera. Nah, intinya tadi ada yang ditakuti katanya sama dia. Nah, mumpung dia lagi kaku nih, ada yang ditakuti dari diri manusia yang dilakukan dengan cara menyembah Tuhannya. Nah, berarti harus ikhlas, betul-betul ikhlas dan betul-betul yakin, ikhlas, cinta kepada Yang Maha Kuasa. Cintai betul-betul. Saat beribadah itu harus sungguh-sungguh dan betul-betul cinta dan kasih sayang kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul mahabbah ya, betul-betul. Jangan memikirkan hal-hal yang lain. Gitu, kita belajar memperbaiki diri, memperbaiki hati, memperbaiki pikiran agar husnuzon ya. Jangan berprasangka buruk terus kepada orang lain gitu. Karena dalam kehidupan pun bisa banyak gangguan pikiran nantinya. Gitu. Bagi yang percaya kepada Yang Maha Kuasa gitu, kepada Tuhan, bagi yang mempunyai Tuhan gitu. Harus memperbaiki hati. Kenapa kita harus punya Tuhan? Karena dengan kita punya Tuhan, kehidupan kita itu bisa terarah. Arahnya mau kemana gitu, terarah. Gitu, lebih terarah menuju kepada hidup setelah hidup gitu. Jadi kita setelah hidup, kita hidup saat ini, nanti ada hidup setelah hidup. Nah, itu yang kita cari ya. Kebahagiaan yang hakiki gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak karena ini belum keluar. Mungkin kalau sering dilihat di kamera langsung keluar, padahal di balik layar terkadang masuk lagi. Cuman kalau di videoin ya ribet juga gitu. Ya udah, itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.